Saudara sekalian, sore ini kita sedang bersama para pengurus Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara yang berpusat di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan mereka seputar FKPPN dan aksi Long March di Jawa Tengah dalam rangka mendukung perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPW Purnakarya Perkebunan Nusantara 9 yang baru berlangsung beberapa hari yang lalu. Dan dalam kesempatan ini sangat berbahagia kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh di dalam organisasi ini. Pertama saya akan menyapa Bapak Sekjen. Selamat sore Pak Baginda. Selamat sore. Oke, selamat sore juga Bapak Jamil Sipayung. Selamat sore. Dan Bapak Tengku Muhammad Hisham. Sore. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke Pak Sekjen, Bapak dari PTPN mana Pak? Saya dari PTPN 4. PTP Nusantara 4. PTPN Nusantara 4. Terakhir dari kebun mana dan jabatannya apa? Saya terakhir menjabat sebagai manajer kebun Pasir Mandoge. Iya, sih terakhir langsung pensiun di sana ya Pak? Langsung pensiun saya dari Pasir Mandoge. Oke, kalau Pak Ketua Harian? Saya dari PTPN 3. Dari PTPN 3. Waktu itu terakhir di urusan pertanahan. Di bagian ya, kantor Ya, direksi ya Pak ya? Bagian hukum pertanahan. Urusannya urusan pertanahan. Oke, kemudian Pak Tengku. Muhammad Isam. Oke Pak, silakan. Saya dari PTPN 2. Dari PTPN 2. Terakhir kali saya di Sawit Seberang. Saya seberang. Asisten SDN di Sawit Seberang. Ya, jadi udah klub kita ini, ada 3 PTPN di Sumatera Utara, 4, 3, dan 2 bergabung dalam satu organisasi FKPPN di Dewan Pimpinan Nasional. Jadi inilah mungkin salah satu alasan kenapa DPN itu beradanya di Kota Medan ya Pak ya. Oke, baik. Bagaimana dengan perjalanan beberapa waktu yang lalu? Tentu sangat melelahkan dan menguras tenaga dan pemikiran yang luar biasa ya Pak. Bagaimana ini Pak? Ya, perjalanan yang Bikin, sangat Pak. melelahkan ini ya dengan usia kami yang sudah purnakarya yang udah mau menjelang 60 tahun ini, dan ketum juga sudah 75 tahun. Ya, saya kira memang sangat melelahkan. Ya, Ya, tapi lihat dari wajahnya kok nggak ada kesan-kesan capek, kayaknya segar aja, ini kayak umur 16-an ini. namanya ketemu anggota-anggota kita di lapangan. Nggak mungkin kita tunjukkan wajah kita capek kan, ya kan? Nah, nggak mungkin kita menunjukkan capek. Kita harus bisa menunjukkan kita itu masih energik di depan anggota. Dan didorong juga oleh semangat yang luar biasa ya Iya. dalam memperjuangkan nasib kawan-kawan. Mereka saja dari Jawa jalan kaki. Iya, iya. Masa kita naik pesawat? Jadi kira-kira siapa yang bisa menceritakan di antara Bapak bertiga? Sebenarnya ke sana itu dalam jalan panjang mengikuti Purnakarya PTPN 9 yang menuju ke Istana Presiden itu dalam rangka mau ngapain itu Pak? Kami berangkat ke sana kan menyahut juga keinginan dari kawan-kawan Jawa Tengah untuk menjadi mediator terhadap aksi jalan kaki yang mereka lakukan. Mereka jalan kaki dari Jawa Tengah, Sulu ya Bang ya, Sulu. Tuntutannya kan minta dibayar santunan hari tua. Ada lebih kurang 535 orang yang di Sulu itu yang belum dibayar. Kalau total uangnya 49 miliar ya Bang? Iya. 49 miliar. Oh, jadi berarti sangat banyak di antara kawan-kawan Purnakarya itu yang belum memperoleh haknya Ya. setelah mereka menjalani masa pensiunnya. Ya. Jadi, Apakah itu hanya ada di PTPN 9 saja atau PTPN lain juga? kalau belakangan sebelumnya kan kami tahu bahwa yang bermasalah itu kan PTPN 1, 2, kemudian 8 dan 9 ya Bang ya. Nah, setelah kita mendapat penjelasan belakangan, kita ternyata hanya PTPN 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 Yang sudah selesai. yang sama sekali nggak ada masalah. Yang sama sekali nggak ada masalah. Yang lainnya banyak. Sehingga totalnya sekitar 1,2 T lagi yang belum. 1,2 triliun untuk seluruh PTPN kecuali 3, 4, dan 5. Ya, itulah dia. Jadi kalau kita gali lebih dalam lagi, kira-kira apakah ini hanya terbatas pada pensiunan yang
tahun 2018 atau barangkali ada yang jauh lebih di bawah lagi? Oh, kalau di Sumatera Utara ini yang khususnya PTPN 2 tahun 2004 pun masih ada, 2006 masih ada, 2008 masih ada. Cuma memang kalau yang di Jawa Tengah itu dari mulai 2018, 19, 20, 21 gitu. Jadi total itu semualah menjadi 1,2 triliun. Ya. Nah, jadi kita mau tanya-tanya ini masalahnya keberadaan FKPPN ini. Karena kan dari dulu-dulu ini kan nggak ada nih perjuangan-perjuangan seperti ini. Sampai 2004 pun ada yang belum dibayar, berarti kan nggak ada yang nuntut, nggak ada yang ribut. Nah, sekarang dengan berdirinya FKPPN ini kok jadi terangkat. Ini macam mana ceritanya? Bisa dijelaskan, Pak? Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen di hadapan Pak Direktur SDM, bahwa berdirinya FKPPN ini murni karena kekecewaan para pensiunan Purnakarya terhadap organisasi yang ada, bahwa mereka selama ini tidak pernah menyahuti aspirasi-aspirasi itu. Ada memang organisasi yang sudah ada lebih dahulu, tapi sepertinya hanya perkumpulan begitu aja, ada iurannya, tapi perjuangannya sama sekali nggak ada. Gitu. Kita nggak sebutkan nama organisasinya ya, Bang. Tapi ada di sekarang ini, makanya masing-masing bangkit untuk membentuk berdirinya FKPPN ini. Ya namanya forum komunikasi, ya untuk ajang silaturahmi, tapi ternyata muncul ini keluhan-keluhan pensiunan itu gitu. Ya, rasa kekecewaan mereka itu ditampunglah dalam satu wadah yang kami dirikan, yaitu FKPPN. Ya, kami juga merasa prihatin kepada pihak manajemen apabila tidak kami tampung dalam satu wadah, ini akan menjadi bola liar, bias yang nantinya ini akan menyusahkan juga pihak manajemen. Tadi kan ada krisis kepercayaan terhadap organisasi yang sudah ada. Artinya bahwa para Purnakarya ini kan sudah agak susah untuk kita ajak bersatu karena sudah ada kekecewaan terhadap organisasi yang sudah ada. Nah, tiba-tiba dengan adanya FKPPN kok mereka dengan mudah percaya. Ini apa yang dilakukan? Barangkali ada upaya-upaya yang membuktikan bahwa FKPPN telah melakukan perjuangan yang sungguh-sungguh nyata, dapat dilihat dan dirasakan sehingga mereka percaya dan mau bergabung. Kalau itu saya kira banyak, Pak. Banyak karena kita sudah begitu kita tahun 2020 berdiri, kita sudah langsung menyurati para pihak yang terkait persoalan-persoalan ini. Bahkan kita juga pernah menyurati Kementerian Sosial supaya bahwa kalau gaji 75.000, 150.000 ini kan sudah tidak layak. Sehingga itu kita suarakan ke Kementerian Sosial. Ini kan udah tidak hidup layak lah dengan gaji 75.000 dalam 1 bulan. Kemudian juga persoalan COVID-19 kemarin, kita juga menyurati kementerian supaya para pensiunan ini dapat bantuan dong. Jangan karena KTP-nya di situ tertulis pensiunan BUMN, terus apapun tidak dibantu. Gitu. Ini kita yang prihatin lah. Artinya ke depan harusnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu juga harus dilihat lah, bukan karena KTP-nya pensiunan BUMN terus ini kan terus nggak dapat bantuan. Jadi mungkin ini juga yang mendasari adanya komitmen dari pihak holding akan memberikan tambahan penghasilan bagi para Purnakarya yang gajinya di bawah 100.000. Iya, itu pensiun. Ya. Manfaat pensiun itu sesuai dengan hasil penyampaian daripada Dirut Holding, bahwasanya itu sudah tidak layak, dan Dirut Holding juga sangat prihatin karena dia juga adalah bahagian daripada pensiunan yang memang notabene adalah dia pun asli dari anak sebelah dengan PTPN 9. Jadi di luar sana dia prihatin masih ada yang menerima 75.000, 100.000. Jadi makanya dia berusaha untuk memperbaikinya ini dengan memberikan nanti yaitu layaknya lah untuk diberikan kepada pensiunan-pensiunan yang selama ini hanya mendapat di bawah 250.000. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Harian tadi, Bang ya, bahwasanya dalam hal situasi manfaat pensiun yang memang tidak layak dan seharusnya juga sebagai warga masyarakat juga yang punya hak juga untuk mendapat bantuan dari pemerintah, dan
untuk di DPW Jawa Barat itu sudah berlaku bahwasan bantuan pemerintah itu sudah diberikan kepada karyawan itu Benar-benar. dengan membuat perubahan KTP-nya. Iya. Bahwasanya kalau kita flashback ke belakang, bahwasanya mungkin pensiunan karyawan BUMN ini udah seperti karyawan pensiunan Pertamina ataupun apa kan ya, Dianggap seperti Padahal itu. tidak. Padahal kita tengok sangat sangat memperhatikan sekali. Iya. Jadi sehingga DPW Jawa Barat sudah mendapat pensiunan itu mendapat bantuan dari pemerintah. Karena merubah itu tadi, betul yang dibilang Iya, Pak Sekjen, karena merubah identitas. Merubah dia. identitas. Karena kalau dia pensiunan BUMN pasti tetap pemerintah kayaknya sudah Dianggap mati. udah sejahtera. Ya. Diharapkan DPW yang lain akan Ya, ditulang. nah, Iya, iya. kesempatan ini juga nanti kita himbau DPW yang lain untuk ya udahlah kalau memang kita udah pensiun ngapain lah pula dibikin pensiunan BUMN gitu kan. Iya, iya. Nah ini ada tambahan Pak. Ya. Sedikit, Pak Tengku, ya silakan Pak Tengku. Saya mau tambahkan, sekarang kan kita lihat kan kita sekarang udah dibawahi dengan holding, ya kan, dengan holding. Berarti kan kita harus aturannya itu harus sama, PTP 1 sampai 14 itu harus sama, seharusnya ya kan, Iya. karena kita udah holding. Tapi kenyataannya sekarang ini macam seperti PTPN 2 itu PHDP gaji kita tahun 2002. Itulah yang membuat kenapa masih ada 75.000 kita menerima manfaat pensiun itu. Jadi maksud kita kan supaya kalau memang namanya udah holding berarti seharusnya aturan itu samalah, ya kan, sama-sama yang di kebun-kebun yang lain. Ya, tadi saya dengar bahwa ada ungkapan dari Direktur Utama Holding menyatakan bahwa ada satu upaya yang beliau lakukan selama kepemimpinan beliau yang membuat kondisi PTPN sekarang ini sudah mengarah kepada perbaikan. Nah, kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Atau Pak Sekjen yang menjelaskan? Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tengku Isam tadi, untuk penyeragaman holding ini, bahwasanya dari 14 PTPN anak perusahaan holding, mereka telah melakukan terobosan yang memang betul-betul kerja keras, yaitu dengan melakukan klaster, yaitu penggolongan, sehingga seperti contoh perusahaan di Sumatera ini, ya terutama PTPN 3, 4, dan 5 itu merupakan suatu klaster hijau, yaitu perusahaan yang memang sudah bisa menopang untuk yang klaster kuning dan merah. Namun dituntut juga supaya bisa memperbaiki kinerja mengejar perusahaan yang klaster hijau. Kita dengar juga suara-suara sumbang yang menyatakan apa sih peran holding? Sebenarnya peran holding dalam hal ini ya salah satu upaya yang dilakukan holding itu, seandainya tidak ada upaya-upaya yang dilakukan holding, ya mungkin kondisi PTPN 9 itu kalau tidak ada holding mungkin sudah kolab, itu sudah tutup itu. Tapi karena keberadaan holding, sehingga mana yang kondisinya yang memang sudah membaik, yang sehat, ya ini menopang untuk yang tidak sehat. Dan yang tidak sehat diharapkan supaya kerja keras supaya dia menjadi membaik. Nah, itulah upaya yang sudah dilakukan holding. Jadi Bahkan kalau bisa dibilang perannya peran penyelamatan. peran penyelamatan. Ya. Yuk kita simak pernyataan Direktur Holding dalam cuplikan video ini. Transformasi dan strategi PTPN Group ke depan adalah membawa perusahaan ini sehat secara finansial, sehat secara operasional, menghasilkan SDM yang unggul, serta membangun culture perkebunan yang kuat. Holding perkebunan melakukan restrukturisasi organisasi guna meningkatkan kinerja perusahaan dan terus melakukan perubahan dalam mencapai target perusahaan untuk dapat memberi kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Balik ke acara yang kemarin di Subang dan di Solo itu, kira-kira apa hasil yang diperoleh dari aksi yang dilakukan sehingga ketua harian, sekjen, dan ketua umum harus turun ke sana bersama-sama mendampingi. Nah, apa hasil yang diperoleh dari
dari aksi tersebut? Bisa diceritakan Pak Supayung? Sebenarnya kan mereka kan aksi jalan kaki itu mau menuju istana. Tuntutannya soal pembayaran 535 pensiunan SHT-nya yang mereka tuntut gitu Bang. Cuma kita berupayalah hadir di sana untuk menjembatani persoalan ini. Karena persoalan ini kan bukan hanya PTPN 9 saja seperti yang kita bilang tadi Bang. Kan? Jadi kita berusaha menyerap apa sebenarnya yang mendasar yang mereka tuntut. Nah, mereka sampaikan, kemudian mereka juga ada menyampaikan 3 opsi ya Bang. 3 opsi secara tertulis kepada kita. Nah, karena malam itu kita ketemu di Cirebon dengan Pak Direktur juga ikut, Pak Sekjen mendampingi Pak Ketum, kami sama-sama. Itu belum membuahkan hasil. Kemudian besoknya kita menerima ada 3 opsi dari kawan-kawan yang jalan kaki. Ini kita ketemu lagi dengan Pak Direktur SDM. Kita sampaikan opsi tadi. Nah, belum juga ada penyesuaian lah. Jadi agak alot juga lah pertemuan itu. Selama beberapa kali itu ya Bang ya. Kita terus ya sampai boleh dibilang bertegang urat leher juga lah Bang. Tapi nggak sampai deadlock ya? Ya ada deadlock ada. Cuma ya mencair kembali karena kita sama-sama punya niat ini harus ada jalan keluarnya, harus ada solusinya gitu Bang. Dan ini juga harus saya tambahkan juga, sebenarnya keinginan mereka itu seandainya memang holding tidak mampu untuk menyelesaikan ini, harapan mereka menuju ke istana itu ada solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui presiden, dengan mungkin dialokasikan biaya dari pemerintah. Sebenarnya itu harapan mereka. Mereka juga tidak mau membebani perusahaan, tapi mereka mau mengadukan kepada pemerintah supaya pemerintah juga punya pemerhatian khusus kepada DPW Jawa Tengah, khususnya karyawan-karyawan yang menuntut SHT itu. Dan ternyata itu sampai dilakukan ya, nggak sampai ke istana. Karena hal inilah yang diharapkan oleh pihak holding agar jangan sampai ke istana dan holding masih bisa mencari solusi jalan keluarnya untuk yang terbaik, sehingga apa yang mereka inginkan, opsi-opsi yang mereka inginkan itu dapat diaplikasikan oleh pihak holding. Artinya bahwa kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Harian telah memberikan lampu hijau sehingga akhirnya holding bersedia memenuhi tuntutan tanpa kawan-kawan harus bertemu dengan presiden. Barangkali itu Pak. Ya win-win solutionnya kan ada beberapa hal gitu. Salah satunya yang tadi itulah bahwa opsi yang dibilang oleh holding itu kan jalan keluarnya itu tidak ada lain adalah menjual aset ya Bang. Menjual aset berupa kantor di Sulu, yang itu kalau diperkirakan yang beli kan kantor pajak. Departemen Keuangan itu nilainya diperkirakan 100 miliar. Nah, sementara yang mau dibayarkan tuh 49. Jadi dari situ pembayaran sebetulnya sudah bisa kelar. Cuma kan kawan-kawan kan karena sudah jauh jalan, kemudian mereka mendesak ada deadline waktu 20 Maret ya Bang. Mereka masih jalan waktu limit waktu itu, sehingga apalagi jalan yang harus kita tempuh. Makanya kita kemarin usulkan bagaimana kalau misalnya adalah prioritas yang sakit, kemudian yang sudah meninggal, ya, jadi jandanya itu istrinya bisalah menikmati itu kan. Kemudian ya juga kawan-kawan yang sudah terlanjur jalan kaki, ini juga harus didahulukan gitu. Nah akhirnya itulah ada kesepakatan ya Bang. Jadi kapan batas waktu yang ditetapkan oleh holding untuk menyelesaikan hak-hak ini? Kalau secara keseluruhan Pak Gani menyebutkan kepada kami di hadapan itu bahwa 2 tahun ke depan ini yang 1,2 triliun bisa tuntas seluruh PTPN. Adalah progres mereka. Karena harapannya kan PTPN itu sudah membaik, ada punya keuntungan, PTPN lain juga sudah. Karena hampir semua PTP Bang sekarang ini kan sudah menjalankan pembayaran. Bertahap. Kayaknya memang Direktur Utama Holding, Direktur SDM dan seluruh bapak-bapak yang sekarang memimpin di holding itu
kalau kita tengok dari suasana kebatinan memang sangat punya itikat baik lah, ya kan Bang, untuk menyelesaikan ini. Karena mereka sendiri menyadari bahwa mereka kan juga bagi yang belum pensiun bakal pensiun. Kemudian Pak Gani juga kan sudah pensiun. Mereka sangat serius, makanya yang mohon waktu 2 tahun ke depan ini mudah-mudahan bisa terselesaikan lah. Gitu. Dan saya kira sangat memberikan sangat apresiasi lah Kadip SDM yang dapat memediasi kami sehingga persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi persoalan yang panas ya, sehingga dengan kepiawaian dia mengkondisikan pihak manajemen dan pihak FKPPN sehingga pertemuan itu ya Ada solusinya itu ya memang dengan enjoy lah ya, sehingga apa yang dia lakukan itu sangat-sangat membantu pihak holding dan pihak FKPPN bisa duduk bersama, sehingga kata kolaborasi yang disampaikan Pak Goni itu selaku Dirut Holding itu sesaat muncul kepada FKPPN. Oh, jadi ada ungkapan dari Dirut Holding menyatakan bahwa Dirut mengajak FKPPN untuk berkolaborasi. Iya. Sebenarnya maksud kolaborasinya kira-kira apa yang dimaksud oleh beliau, yang bisa Bapak jelaskan? Abang? Atau? Ya, Nah, saya rasa mungkin terutama pasti kolaborasi tentang penyelesaian permasalahan-permasalahan lah yang menyangkut hak-hak Purnakarya gitu. Sehingga mungkin tidak harus dengan aksi-aksi seperti yang lalu-lalu, misalnya gugatan, kemudian demonstrasi, jalan kaki sana kemari misalnya kan. Jadi mungkin lebih bila memungkinkan FKPPN ini bisa menjadi mediator lah. Mediator. Penyelesaian itu. Jadi lebih ke arah musyawarah dan mufakat ya. Pendekatan Ya, lah. pendekatan secara seperti itu. Karena dari penjelasan itu pun kita kan jadi tahu Bang, Ya. bahwa kondisi sebenarnya keuangan, situasi produksi, kemudian mana-mana PTP anak-anak usaha yang sedang dalam zona merah, ya kita jadi tahu gitu. Jadi kalaupun memang itu hak, kita harus memaksakan hak kita itu harus jatuh sama kita. Tapi memang kami juga menilai bahwa situasi yang dijelaskan itu memang cukup dilema lah. Ya, cukup dilema kalau memang kita paksakan sementara utang PTP masih ada gitu kan, sedang dalam tahap memperbaiki kinerja kan gitu. Itulah. Kira-kira dari pihak FKPPN ada nggak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung peningkatan kinerja PTPN? Atau memang ini boleh kita lakukan? Kalau boleh, kira-kira dari sisi mana kita bisa bergerak? Saya kira ini satu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Selain memang dalam upaya untuk memperbaiki perusahaan itu yaitu melalui kinerja, tetapi ada ini ungkapan yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwasanya banyak aset-aset kita terbengkalai dan banyak bermasalah dan banyak dikuasai orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga merugikan bagi perusahaan. Dan ini sudah disampaikan oleh Ketua Umum, oleh Bang Serta Ginting, bahwasanya kalau bisa dibuat satu departemen penyelamat aset, FKPPN bisa bersinergi dengan SP Budi. Kita hanya bantu dari hal-hal yang memang mampu kita lakukan, yang tujuannya untuk bagaimana agar kinerja perusahaan makin baik. Ya, saya kira seperti itulah. Ada yang bisa Bapak tambahkan, Pak Sipayung? Ya masih seperti apa yang dibilang Pak Sekjen. Memang kita kan sekarang sudah di luar. Kan? Ya memang itu semua kewenangan manajemen lah. Artinya, tapi kita mendukung apapun yang dibuat manajemen untuk dalam rangka perbaikan kinerja pasti kita mendukung. Itu, Pak. Oke Pak, mungkin waktu juga yang akan memisahkan kita. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin Bapak-Bapak bisa menyampaikan pesan-pesan kepada para Purnakarya. Kira-kira apa yang mau disampaikan, barangkali terkait dengan keanggotaan atau lain sebagainya. Silakan Pak, siapa yang menyampaikan, Pak Sekjen atau Pak Kahar? Terima kasih, baik, sebagai Ketua Harian mewakili Pak Ketum dan Pak Sekjen, Pak Sekretaris. Jadi selama ini FKPPN sejak berdiri 2020
terus menyuarakan persoalan hak-hak yang berkaitan dengan hak Purnakarya. Karena itu kami menghimbau kepada para Purnakarya, baik Purnakarya PTPN 1, 2, 3 sampai 14 yang perlu mengetahui bagaimana sepak terjang FKPPN, silakan nanti bergabung dulu dalam grup WhatsApp FKPPN. Nah, nanti setelah tahu bagaimana kami persilakan untuk bisa bergabung bersama FKPPN. Karena kita sekarang sudah ada 13 provinsi dan tiap-tiap provinsi itu yang ada PTPN-nya, situ sudah ada kita terbitkan SK untuk masing-masing ketua-ketua DPW. Melalui forum ini kami mengajak kepada para Purnakarya untuk bahu-membahu berjuang bersama melalui wadah Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara yang berdiri sejak tahun 2020 dengan ketua umumnya Bapak Dr. Haji Serta Ginting yang seorang tokoh pendiri Federasi Serikat Pekerja Perkebunan, mantan anggota DPR RI dari fraksi Golkar, kemudian Sekretaris Jenderalnya Bapak Insinyur Haji Baginda Panggabean yang memang aktivis perkebunan. Jelas-jelas beliau adalah tokoh yang dari dasar sampai menjadi top seorang manajer di perkebunan BTP Nusantara 4. Jadi semua yang berhimpun di dalam FKPPN ini bukan kaleng-kaleng ya Bang, bukan kaleng-kaleng, tapi semua memiliki kapasitas, memiliki kualitas baik berorganisasi maupun selama dalam bekerja di perusahaan. Mari sama-sama kita bergabung, kita besarkan FKPPN, ajak kawan-kawan yang belum bergabung dengan FKPPN untuk masuk bersama FKPPN. Tidak usah pedulikan organisasi yang lain yang ada misalnya yang menjanjikan ini itu, tapi yang jelas FKPPN sudah mendahului untuk berjuang membawa kesejahteraan, menuntaskan hak-hak Purnakarya. FKPPN Jaya. FKPPN Jaya. FKPPN Jaya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.